Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Mungkin saat ini kita berada di demo kritis yang mana saat ini kita melakukan podcast mengenai pembangunan kampus. Jadi bahasanya pembangunan kampus di sini dari itu mungkin dari kamu. Ya, jadi podcast pada ini ada demo kritis. Dari saat itu kita ingin mengangkat sudut pandang dari kerajaan dari mahasiswa. Tapi podcast kedepan ini tidak hanya bahas lingkungan kampusnya ya, tapi demo kritis akan meluas mungkin di isu-isu sosial. Isu sosial juga masuk sih. Karena kemarin kita habis ada gerakan mahasiswa, mungkin tentu saja kita tidak lanjuti dengan isu-isu terbarukan kayak gitu. Semoga lagi hangat seperti itu ya. Harapan saya seperti itu. Nah, dalam kebijakan salah satunya dalam proses perubahan Winhas itu, salah satu yang menjadi topik pembahasan paling menarik nih untuk rakyat Indo dan rakyat Maren ini perlu tahu bahwa isu tentang pembangunan fasilitas. Kita tahu bahwa setiap ada update akreditasi maka fasilitas juga ditunjangi dengan. Sebenarnya kan ini menjadi polemik diskusi bagi mahasiswa. Ini bisa bagaimana kampus sendiri ini target setiap tahunnya ini apa? Jadi target setiap tahunnya dalam 1 tahun ke depan nih kampus mau dirikan gedung apa yang ingin difungsikan kayak gitu kan? Itu yang dibuka mahasiswa itu apa? Jadi kalau ketika kampus ini tidak kurang memahami apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, bisa-bisa pembangunannya tidak tepat sasaran kayak gitu. Ya sangat sorry lah. Ya kayak kan rakyat itu mungkin kita tahu ya gitu. Sementara ini pembangunan yang hampir dikatakan sebagai fasilitas kalau kita istilahkan yang nggak berguna banget itu kayak yang di depan. Kita lihat bahwa ada monumen. Itu nggak tahu monumen atau apa ya, tapi ada batu di depan rektorat tuh yang dipagar dikasih air kayak gitu. Ini secara filosofi apa yang bisa membangun yang membuat akreditasi Winhas itu tercapai dengan pembangunan itu ini. Nah kira-kira pandangannya dari Kang itu gimana terkait perihal beberapa pembangunan yang tidak berguna? Kira-kira angka taktisnya seperti apa sih sebenarnya? Tentang batu itu ya. Sebenarnya kalau saya dibagi dari hal semacam ini, ini khusus saya ya, karena dari kampus kita udah mulai transisi dari Indonesia, kemudian melihat sekarang kampus kita itu kan dalam tahap pembangunan, banyak sekali pembangunan. Bahkan kalau kita mau korek lebih dalam, kemarin mungkin di UKPBJ ini juga ada master plan dan beberapa ini sudah disebarluaskan di media. Kemudian yang perlu dipahami, contoh pembangunan yang baru, perubahan dari nama dan kemudian ke UIN, kemudian ada peletakan batu. Ya, gini saja mungkin suzon saya. Jadi transisi ini biar kelihatan banget, minimal tampilan depannya harus berubah. Jadi kan biar mahasiswa baru, utamanya masyarakat yang nanti akan distribusikan anak atau lulusan SMA yang ingin lanjut kuliah, itu juga tertarik gitu melihat tampilan dari kampus, meskipun dari depan bagus, ke belakang ya mungkin teman-teman saya belakangnya sedikit kita lihat pembangunan nama sebagai ikon daripada Winhas itu bukan Winhas tapi Universitas Islam Negeri dan yang paling konyol lagi nggak ada spasi lah itu. Terus apa baru saat ini dan yang lainnya gitu. Ya hemat baca saya meminimalisir anggaran. kayaknya ada juga deh. Universitas Islam Negeri ini ketika kita ingin melakukan pembangunan pasti itu ada yang gitu. Jadi pengalokasian dananya itu pasti sudah di kotak-kotak untuk apa saja, untuk beli apa saja kan gitu. Apakah ini yang merancang hal itu lagi gitu? M-nya
apa abaknya atau tukangnya gitu. Kayaknya kalau yang tulis seperti itu kayak bisa jadi kabaknya sih. Tapi tipe M saja itu menghabiskan tenaga juga. M di tulisan itu besar buat dipakai untuk mahasiswa yang selama daring bisa juga loh. Makanya isu pembangunan ini menjadi penting untuk diketahui teman-teman mahasiswa. Satu huruf pun itu terlihat seksi ya. Untuk ya. Nah, itu Kan. nah, apalagi yang kita perlu pertanyakan itu salah satunya pembangunan antara ikon batu dan air. Kalau kita lihat namanya Gajah Mada, itu secara filosofi Islam batu dan air itu ada satu tokoh yang terkenal namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Sedangkan tokoh Gajah Mada itu ada hubungan negara, relasi negara dengan kajian Islam khususnya air. Karena dia pernah saya sampai habis pikir kenapa harus menghabiskan banyak anggaran untuk memblokade bukan memblokade menghiasi si batu itu. Kenapa nggak dipindah atau hal-hal yang lain itu? Kalau kita kenal misal ikon-ikon di luar ada gedung kembar kayak gitu kan, ada nama ilmu dan sebagainya. Ini batu ilmu ini nggak logis kan gitu kan? Ini gimana nih pandangannya dari Farhan dulu sudah gimana? Mungkin ini salah mungkin ini batu keramat. Batu keramat milik UIN sendiri. Ketika pembangunan apa itu kolam pun ketika saya lihat di sana, bahasanya tukang pun tidak menggeser sedikit pun batu itu. Ya. Apakah ada kesadaran di sana? Ya, mungkin gini, Pak. Jadi kan kalau misal mau pindah dan nego dengan berat biaya lah. Mungkin pikiran nya juga ini lebih baik dialokasikan untuk sarana prasarana semisal seperti kuota pembelajaran daring bisa seperti itu kan. Tapi hari ini kan memang sarana pinjam pembelajaran daring memang minim atau bahkan tidak ada. Kalau kita lihat kemarin memang dikemas sedemikian rupa dengan cara ya nanti teman-teman mahasiswa mengisi form pendaftaran pengajuan untuk mendapatkan kuota daring. Tapi sejauh ini aplikasi di lapangan atau bahkan dari teman-teman sendiri di sini juga nggak dapat. Nah, ada kemarin juga beberapa dekan yang kita juga tanya apakah juga dapat ternyata beberapa dosen juga dapat. Tapi beberapa mahasiswa mungkin yang ada di yayasan juga nggak dapat juga. Nah, ini gimana soalnya seperti itu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Di transformasi UIN khas di masa daring ini lebih bagus membangun fasilitas atau sistem terpadu di dunia digital kayak gitu. Kan gitu loh aja. Kan dapat disimpulkan juga ini bahwasanya kampus kurang demokrasi ini. Iya. Seharusnya kampus melakukan analisis turun ke mahasiswa. Nah, mahasiswa sekarang apa harusnya itu? Bukan batu dengan air mancurnya gitu. Sekarang itu kita lebih fokus pada pertumbuhan sumber daya mahasiswa bukan pada foto selfie. Saya masuk di dunia foto selfie dibuat ke TikTok bisa jadi kan? Jadi batu sama air harusnya. Dan kalau kita lihat filosofi air Ibnu Hajar al-Asqalani itu butuh waktu baru kecil bisa tembus. Itu baru tembus besar itu butuh berapa ratus tahun. Pancurannya kecil juga itu, nggak itu juga apa. Ini kasus dari fasilitas satu lagi. Nah, selain itu juga ada sebesar kayak aula Peninggalan dari itu bukan aula UIN saya rasa itu aula peninggalan Belanda gitu. Ya kan? mungkin rektor ini lebih ke ingin mengingat sejarah lah bahwasanya Belanda itu pernah membangun gedung di sini. Anggarannya seperti itu. Jadi tidak direhabilitasi gedung-gedung, tapi dikatakan seperti itu. Jadi ini aura-aura Belanda itu masih ada gitu kan. Desain dan kekotorannya ikutin ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, itu problematika. Selain daripada
hoax yang bagus, tapi mindsetnya perawatan dunia sudah dibangun ini kurang. Kasus awal mahasiswa itu melihat bahwa ini banyak bagus, tapi ketika melihat aula ini kok kayak zaman Belanda. Sejak kapan ya Win Hasbi dibangun di era Belanda? Ada yang asiknya lagi di dalam aula itu terdapat lubang besar itu di atap itu. Ya mungkin usudon aja kan kayak gitu. Mungkin itu memang dibiarin gitu biar serasa ya zaman dulu lah masih senjata bisa aja seperti itu. Kira-kira menurut Kang Ibnu sendiri atau Rakyat Ibnu sendiri melihat kasus ini ada salah sih dalam proses pengambilan kebijakan kayak gitu? Kalau memang ada kesalahan, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Biar kemudian apa yang kita lakukan terkesan kayak yang apa yang kita bicarakan kan kayak pembangunan nggak benar banget ya, mulai dari batu itu. Kira-kira langkah kebijakan yang bagus ini seperti apa sih? Seharusnya kalau bicara rencana pembangunan menjaga pelaksanaan kemudian evaluasi dan lain sebagainya ini kemudian jika memang butuh sumbangsi pemikiran teman-teman untuk melakukan konsep atau mensosialisasikan apa aja yang menjadi kita atau target kampus ini menangkap yang tentunya itu bicara soal skala prioritas mana dulu yang paling prioritas. Kalau kita timbang lagi beberapa perencanaan ini memang secara anggaran kemudian kebutuhan apa saja ini nggak pernah ada, nggak pernah ada platformnya dan lain sebagainya. Ini juga menjadi semacam kekurangan kita sendiri untuk melihat bagaimana sih transformasi IAIN ke UIN ini dikawal betul oleh pejabat-pejabat kampus ini. jadi terkesan kita meraba ya saat ini ya, sangat meraba ya. Kalau kita lihat era modernisasi dalam mengambil kebijakan, setiap kebijakan yang diambil itu biasanya ada target tahunan, ada target tahunan. Jika mahasiswa kalau memang dilakukan seperti itu, jadi nggak meraba istilahnya. Kira-kira Pak Babun ini mau membangun apa 1 tahun ini? Kalau memang sudah ada targetnya, kita sama-sama mengawal, sehingga kemungkinan ada mafia di dalam proses pembangunan kurang kayak gitu. Karena satu secara step-stepnya sudah terlalui. Sekarang bangun gedung ini, besok bangun gedung ini, kayak gitu kan? Ya itu menurut saya ya kurangnya kampus yang terjun ke masyarakat bawah, yaitu ke mahasiswa kayak gitu. Sebenarnya melakukan analisis dari itu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Semisal mahasiswa lebih membutuhkan bangku perkuliahan kayak gitu. Jadi kurangnya kapasitas untuk kelas itu juga dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang tambah laut makin lama mahasiswa kita tambah banyak kan kayak gitu. Yang masuk sini kan tambah banyak ya. Setiap tahunnya tambah banyak, yaitu dengan gedung kelas yang minim lah seperti itu. Gedung kelas yang minim kayaknya perlunya itu kampus turun ke bawah kalau menurut saya. Jadi untuk surveyor kayak gitu ya. Kira-kira lagi ya sudah dipertanyakan lah buat lembaga riset lah. Kira-kira mahasiswa sekarang lebih butuh kuota atau butuh kuota? Kira-kira mahasiswa sekarang lebih butuh ikon batu air atau kuota paketan? Tapi sebenarnya begini, kalau kita mau lihat lagi, terus kalau semisal tahun ajaran kampus juga bagus tuh. Nah, di browse ada tampilan visual yang bagus soal kampus, visi kemudian tampilan yang mereka bagus. Iya itu kan tampilannya saja. Ya, tidak seperti itu. Kita juga paham gitu. Tapi kalau mau ditulis pilihan jurusan untuk teman-teman maba yang mungkin nggak pernah masuk di kampus-kampus di kampus kita, kemudian tidak menikmati sarana-sarana yang dari kampus, jelas ini juga menjadi kebingungan. Loh, sekarang saya juga bayar UKT, sarana nggak ada, kemudian saya nggak pernah nempati ruang kelas. Kalau semisal maba-maba tahu ruang kelasnya amburadul, ruang kelasnya kotor, ruang kelasnya nggak dirawat, ini juga bicara soal tadi, bicara soal bagaimana kampus juga mengupayakan perawatan terhadap bangunan-bangunan. Nah itu problemnya di sana. Makanya cuma
tampilan visual saja di brosur yang dibaguskan sehingga kemudian bisa memikat hati para maba-maba atau calon mahasiswa baru untuk bergabung di sini. Kan kalau brosur itu cuman kalau nggak ada gedung GKT jangan lihat itu apa kabar gedung syariah yang belum selesai pembangunannya, apa kabar gedung solutif yang kayak pacuan kuda itu, apa kabar yang lain itu apalagi gedung syariah lah. untuk kalian semuanya penghuni kampus pasti merasakan sensasi kehororan karena pembangunannya belum selesai, yang rumornya katanya lagi macet pembangunannya, ya nggak tahu macet karena apa, apakah kita nggak bayar UKT mungkin karena itu mungkin tidak jadi ya kita belum bayar UKT kan kayak gitu, ya itu jadi terasa horor. Jadi untuk kalian yang penghuni kampus pasti ketika kalian mau mandi di gedung syariah itu kan ada kamar mandi toilet di sana kan itu, jadi ketika di sana rasanya seperti ini acara TV yang nyaman. Itu masih satu fakultas ya, belum lagi yang belakang maintenance atau perawatan yang kurang kayak gitu. Di gazebo, di beberapa gazebo di sampingnya musola itu kalau kita paham itu ada gumuk kan, istilahnya Jawanya gumuk. Cuma mahasiswa sampai hampir terlihat jarang yang ada di sana karena secara perawatan sangat kotor kayak gitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya apa memang petugas CS-nya kurang atau mapping dalam pekerjaannya yang memang tidak harus menyentuh di sana atau hal-hal yang lain, atau memang ada mafia untuk main belakang itu. Makanya isu pembangunan ini bagi teman-teman sekalian yang ada di rumah ini perlu dikawal betul kayak gitu. Biar apa? Biar kemudian kasusnya itu tidak ada fasilitas yang sia-sia. Benar-benar fasilitas itu bisa menyentuh kebutuhan mahasiswanya. Tidak hanya memikirkan pada gedung-gedung baru, tapi yang paling penting adalah optimalisasi gedung-gedung yang sudah dibuat sebelumnya agar nggak jadi kayak Taman Wisata Moron yang pertama, kayak situs sejarah Belanda kayak aula lama, apalagi kasus terbaru yang kemarin banjir bandang di teater. Nah itu gimana ya? Nah itu banjir bandang di gedung teater itu sampai melebihi tingginya orang dewasa itu, gitu. Ya nggak paham juga apakah ini mungkin ini cuma musibah sih, kalau menurut saya musibah kayaknya musibah aja. Jadi pas waktu itu lagi gencar-gencarnya banjir bandang dimanapun, ternyata kampus kita kebanjiran juga kayak gitu. Apakah ini desainnya yang kurang bagus atau ini memang karena musibah sebenarnya kayak gitu? Itu walau alam ya. Tapi juga Pak Bagong tahu kemungkinan potensi itu kan. Harusnya ada amdal di sana, analisa dampak lingkungan terhadap itu. Tapi selain itu, ini ada lagi kayak pembangunan yang mungkin akan ada selanjutnya itu, yaitu masjid di belakang. Kalau kita tahu masjid sudah ada di depan tuh, gitu. Ada masjid di belakang. Berarti ada dua masjid di dalam satu kampus gitu. Yang saya takutkan ketika ada dua masjid, kan setiap masjid pasti ada takbir masjidnya kayak gitu. Karena mereka rebutan jamaah di sana, akhirnya ada kontestasi antara takbir masjid itu. Itu. Yang lebih buruknya ini takutnya karena mereka saling rebut jamaah, nanti di depan gedung UKM itu dan UKK nanti terjadi bentrokan itu antara masjid itu. Nah itu perlu dipertanyakan. Ada mungkin atau teman-teman mahasiswa yang tahu apa yang saat ini menjadi mahasiswa kita perlu paham itu. Kemungkinan ada akan dua masjid besar kayak gitu kan. Yang satu di depan, yang satunya di belakang kayak gitu. Tentu ini pertanyaan besar. Apa unsur yang ingin dibangun visi dari pimpinan ini? Tapi sebenarnya juga kalau kita lihat ke belakang, pembangunan di belakang itu juga bukan dari anggaran pemerintah gitu ya, tapi dari infak seikhlasnya, swadaya dari yang awal diwajibkan kalau nggak salah diwajibkan senilai berapa 5.000 atau 15.000. Tapi kemudian ketika ada banyak desakan dari kawan-kawan mahasiswa atau dari beberapa pihak yang lainnya, nah kemudian sistemnya berubah menjadi infak. Ya wajar saja kalau namanya Sunan Kalijogo, karena Masjid Sunan Kalijogo dekat sungai juga. Dekat Sungai masjid. Teater aja yang sampingnya sungai kecil ketika hujan itu bisa banjir. Apa kabar yang di sampingnya besar kayak gitu kan bahasanya? Saya
selalu jamaah. Gimana kalau Pak? Ini satu catatan juga bagi para pimpinan sebenarnya. Adanya podcast ini tidak hanya isi jokes ya, tapi juga ini merupakan satiran yang digunakan untuk sebenarnya menganalisis, mengkritisi terhadap pembangunan yang sudah ada. Kayak masjid, kasus teater itu harusnya lebih memperhitungkan ambilnya dulu, jangan visi pembangunan. Kayak kasusnya baru dan air itu harus memperhitungkan dulu. Kayak gitu. Master plan yang terlalu muluk, endingnya mangkrak, jadi wisata horor. Wisata horor kayak gedung syariah gitu. Master plan mangkrak dan sebagainya toh nggak banyak digunakan. Nah, ini penting bagi saya untuk merevisi ulang, mereformasi pola pikir yang dilakukan kayak gitu. Makanya usulan saya pribadi ini sebagai rakyat daripada Winhas, saya usul untuk melibatkan mahasiswa dalam mengkonsolidir kebijakan atau dalam kata lain membuat master plan yang dibuat benar sehingga mahasiswa bisa tahu terus disosialisasikan kepada mahasiswa. Jadi ketika memang ada master plan dari pihak atasan mengenai pembangunan semisal 1 tahun ke depannya kampus ini mau bangun ini dan gedung ini dan gedung lainnya seperti itu. Habis itu ketika master plan itu tercipta disosialisasikan kepada mahasiswa, bagaimana tanggapan mahasiswa kayak gitu. Apakah master plan ini ya memang strategis ataupun prioritas bagi mahasiswa? Apakah ini menjadi kebutuhan yang memang harus dibangun dan diwajibkan untuk mahasiswa kan kayak gitu? Harusnya seperti itu. Begini juga, kalau kita melihat juga persoalan transisi ya ini juga akan dibarengi dari transisi satgas ke mesti tidak sebanyak pembangunan, tapi hari ini dalam skala yang paling kecil, contoh kelas-kelas, kemudian tadi seperti gedung C selesai, kemudian jalan dari gedung C ke gedung D ini horor banget, bahkan ada di situ di depan Sekret Dema itu hampir roboh, itu nggak diperhatikan. Dia di depan belakang ya hancur. Padahal kondisi yang di depan Dema itu hampir roboh. Ada korban dulu bang. Jangan ini penting juga ini. Itu sengaja nggak dibangun biar ada korban, ya Allah alam juga. Nah makanya bagi para pimpinan ini pesan terpadu dari kami mahasiswa ini bahwa yang paling penting dalam proses pembangunan ini adalah jangan melulu mendaki-daki ingin visi pembangunan gedung baru, tapi yang paling penting maintenance-nya juga dimainkan. Kita bangun gedung baru tapi ada yang hampir roboh di depan Dema. Apakah berarti kita ingin bertambah 2 semisal tapi yang 1 roboh, ini jadi 1 lagi Pak, bangun lagi kan bangun lagi. Makanya gini, paling penting adalah mengupayakan kebijakan publik itu secara demokratis. Makanya sebelum membuat sebagai master plan itu harus kemudian mahasiswa minimal perwakilannya itu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Kalau memang kebijakan itu dilakukan sepihak, maka minimal kita dicerdaskan fungsi tujuannya apa, kemudian strateginya ini bagaimana, apa untungnya bagi mahasiswa pada umumnya, tidak hanya bagi pimpinan itu. Dan yang paling penting fungsi daripada demokratisasi di tingkat mahasiswa ini adalah menghidupkan upaya pembangunan yang demokratis dan humanis. Karena apa? Kata demokrasi itu mengharuskan pimpinan itu mengetahui kebutuhan daripada masyarakat seperti itu. Sehingga pimpinan harus benar-benar melakukan dialogis dalam hal ini. Dalam hal ini nanti implikasinya adalah pembangunan itu nggak sia-sia. Percuma kalau dia menggunakan nalarnya sendiri menafsirkan masyarakat apa endingnya nggak guna. Ambil contoh kasus batu air tadi ya itu. Mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Seperti kita lah, kebutuhan kita dalam sehari-hari yaitu makan kan seperti itu. Akan tetapi orang tua kita menyediakan makan, tapi dalam 1 tahun ke depan kayak gitu. Padahal kita laparnya saat ini. Nah, gitu. Jadi kan menurutnya survei dari pimpinan mengenai apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti itu. Jadi ketika yang kayak contoh yang barusan itu, ketika kita laparnya saat ini, tapi diberikan makan, itu 1 tahun ke depan kayak gitu. Apakah berfungsi atau enggak gitu? Nah, itu Bisa-bisa mati dulu kita jangan kayak gitu. belum berfungsi, belum
belum lagi permasalahan yang lain, akhirnya multidimensional akibat kekurangan demokratisasi di wilayah pembangunan ini. Mungkin dari kalian itu bagaimana pandangan selama ini mungkin? Apa sudah bagusnya pembangunan Pak Bagum ini progres atau enggak sih? Begini, jadi kalau mau bicara soal pembangunan tadi, kita meneropong lagi soal pembangunan itu memang sengaja dipolitisasi. Jadi kampus memang dibuat suasananya mencekam ini, sehoror ini, biar mahasiswa-mahasiswa yang khususnya teman-teman yang di kampus ya, teman-teman yang belum di kampus, biar pada keluar dari kampus, biar nggak tahu. Jadi kan seperti itu. Atau bahkan seperti kemarin, beberapa sarana yang ada di SEMAI, yang disebut SEMAI atau SEMAI, dimatikan lampu. Dimatikan mungkin COVID juga jadi alasan kan, politisir sedemikian rupa, kemudian biar teman-teman yang ada di dalam ini nggak bisa melihat di mana perkembangan pembangunan, apa saja yang menjadi pembangunan, kemudian gedung-gedung mana saja yang sudah mulai rusak sebenarnya. Jadi memang ini sengaja dibuat sedemikian rupa. Kalau teman-teman lihat dari pada percakapan sedari tadi ya, akhirnya kita sebagai rakyat biasa ini timbul asumsi-asumsi liar toh. Nggak salah kalau kemudian kita UINHAS itu rasa UIN horor kayak gitu, karena memang fakta lapangannya pembangunan nggak selesai, banyak gedung terbengkalai. Apakah mungkin kampus ingin menciptakan apa ya, ikon nih di kampus UINHAS itu kampus pariwisata horor. Nah, asumsi liar itu saya rasa demos kritis dalam hal ini itu tidak asumsi yang tanpa fakta. Itu memang fakta terjadi demikian, bahwa kita mengatakan saat ini bahwa batu tulis, batu air itu memang tidak ada hubungannya secara ekonomi, ini secara preposisi pengetahuan memang ada. Bahwa kemudian Universitas Islam Negeri M-nya nggak ada itu dan nggak ada spasinya itu tidak sesuai dengan bahasa KBBI. Sebetulnya kan menjadi masalah itu ketika tulisan Universitas Islam Negeri Jember itu nggak ada spasinya. Padahal setiap perkuliahan ketika kita membuat tugas itu, kita selalu ada syarat-syarat pembuatan makalah lah, tulisan spasinya harus ini, fontnya harus ini. Lah, apa bisa di Jepang lah? Kalau di Jepang malah nggak ada spasinya itu. Kayaknya itu fontnya font kalibri, harus Roman nih budaya. Seperti kata itu. Pakai uang kampus lah. Saya rasa itu M-nya perlu dicurigai. Kayaknya perlu direvisi di bangunannya. Makanya perlu melibatkan mahasiswa lagi ya, biar nggak kemudian acak adu bahasa lainnya kan, bahasanya seperti itu. Juga ini paling penting selain daripada perkuliahan daring ini paling penting juga kemarin kita juga mendengarkan aspirasi dari teman-teman khususnya yang notabene olahraga. Ini cepat dibangunkan sport center. Selain daripada di masa pandemi ini perkuliahan daring yang memang dibutuhkan, ternyata kita juga untuk menjaga. Kita nggak dituntut untuk pintar tok, kita nggak dituntut untuk berpikir, tapi kita dituntut untuk menjaga kebugaran. Ketika di saat ini kan era pandemi, apalagi seperti itu. Nah, apakah bersport center yang katanya Master Plan itu harusnya momentum pandemi ini lebih di rumor mengenai pembangunan itu kalau nggak salah, oh iya, seingat saya 2018 itu rumornya. Tapi apa kabar sampai saat ini nggak ada apa-apa kayak gitu. Itu masih sport center, bukan yang lain ya gitu. Mungkin dari kalian itu gimana untuk melihat banyak master plan yang nggak sesuai dengan wacana yang diberikan kayak gitu. Kira-kira ada tendensi mafia nggak? Ya kalau bicara soal tendensi mafia, ya Allah, memang ini bagian dari hal-hal yang sifatnya metafisik. Nggak bisa kita cuma raba-raba. Selain yang horor itu hantu juga mafia kampus ya. Itu susah soalnya nangkepnya begitu. Lebih susah nangkep mafia seperti itu. Sulit mengaudit, sudah suara mahasiswa terbatas diakses gitu ya. Ini menjadi catatan besar khususnya bagi masyarakat demos kritis ya, masyarakat yang kritis. Ini agar kemudian
pandemi dan era digital ini tidak membatasi kita untuk selalu mengawal isu-isu kampus ini. Meskipun ya kita dalam keadaan pandemi saat ini ya, kita belajar di rumah nih semuanya gitu. Tapi kita ya jangan sampai tengah terhadap isu-isu kampus, isu-isu sosial yang ada di kampus kan seperti itu. Bahasanya kita tetap harus menggiring mereka itu untuk melakukan bagaimana sih untuk kedepannya kampus ini bisa lebih maju ya. Dan ada satu hal lagi yang menjanggal saya seperti itu. Ketika kita mungkin dari depan mau ke belakang ke lapangan, pasti belakang jembatan tuh. Jembatan. Kan di jembatan sebelahnya itu kalau nggak salah kampus pernah membangun untuk pelebaran sungai. Mungkin itu cara menanggulangi banjir yang kemarin itu mungkin. Jadi kampus melakukan penanggulangan untuk pelebaran sungai. Akan tetapi yang menjaga ini kenapa kampus membangun tangga itu di pinggir sungai? Nah itu buat apa fungsinya tangga itu? itu berapa ratus juta untuk menghabiskan dana seperti itu? Belum lagi masih dicat. Belum lagi masih dicat. Ini mau katanya mau meningkatkan etika publik. Cuma untuk pendukungan seperti itu bukan etika publik yang meningkat, tapi TikToker yang memiliki kesempatan lebih baik. Bisa jadi. Buat TikTok di pinggir sungai kan sebenarnya. Nah, itu bahasanya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini kan sisi ya kita ambillah sisi hitam daripada pembangunan ini. Tapi ya kita nggak bisa kemudian apatis terhadap progres yang sudah dilakukan oleh Pak Bagum. Bahwa selain akreditasi kita yang termasuk cepat kayak gitu, dan beberapa pembangunan yang strategis memang sudah dilakukan, kayak yang gedung Tarbiyah sudah di-upgrade, sekarang ada di LinkedIn. Kita juga apresiasi terkait hal itu. Tapi sebagai masyarakat bebas kritis ya kewajiban pimpinan memang harus memenuhi rakyatnya, ya kita harus tetap kritis. Kendali memang sudah ada progres itu. Bicara soal Tarbiyah, saya juga mahasiswa Tarbiyah. Tarbiyah. Meskipun di depan juga mega ya, tapi kayaknya nggak bisa untuk nampung kapasitas mahasiswa yang paling banyak biayanya. Kalau kita tahu kan Tarbiyah itu kan secara kuantitas mahasiswanya paling banyak. Kadang kalau misal pergantian perkuliahan, teman-teman yang dari misalnya dari UT di depan ke Mega, dia juga harus ke gedung G. Ya jaraknya berapa jauh, kemudian berapa lama, kemudian masih panas, nggak ada denda-dendanya. Apalagi kalau ke Usuludin, di depan gedung Usuludin persis pacuan kuda. Nah, ini yang penting. Jadi sekali lagi yang paling penting untuk diingatkan bahwa kebijakan pembangunan itu tidak hanya pada taraf munculnya gedung-gedung baru. Selain perawatan juga strategi daripada gedung itu sendiri. Tarbiyah misalnya, kenapa nggak direlokasi aja kayak gitu? Membuat dinalokasi baru untuk mahasiswa Tarbiyah, untuk mahasiswa dakwah, untuk mahasiswa Usuluddin. Biar nggak terjadi kayak gitu, kan ada jarak yang kemudian seakan-akan itu melewati fakultas yang lain. Ya etis Pak, secara pembangunan nggak etis. Kenapa nggak bangun di dekatnya? Gitu. Itu catatan relokasi, melibatkan mahasiswa dan hal sebagainya. Sebenarnya ketika kita melihat saat ini, yaitu kembali lagi apa yang dibutuhkan mahasiswa saat ini itu apa kan seperti itu, agar tidak terjadi pembangunan yang sia-sia lah kayak gitu. Ya seperti yang di pinggir sungai itu dibuatkan tangga, bisa dan itu misalkan untuk saat ini nih untuk paketan lah untuk mahasiswanya, karena banyak mahasiswa yang saat ini merasa kesulitan dalam perkuliahan yang rumahnya di desa, kesulitan karena paketan atau fungsinya juga kan kayak gitu. Dan bagaimana kampus menanggapi hal ini kan seperti itu. Dan salah satunya pembangunan yang sia-sia saat ini jembatan di belakang Tarbiyah sebenarnya. Ini pembangunan yang sia-sia gitu. Karena masih belum dibutuhkan untuk saat ini dan ini kan masih era pandemi gitu. Kita belajar di rumah kan seperti itu. Terus yang mau lewat itu siapa kan gitu. Ada seperti itu. Ya mungkin kita nggak menafikan bahwa ada tendensi futuristik yang ingin diinginkan daripada pimpinan ini. Tapi balik lagi kebutuhan saat ini dan kemudian saat ini kita harus keluar bahasa apa di era masa depan. Ya mungkin itu ya dari podcast simple kali ini, di podcast perdana ini. Kemungkinan ke depan kita akan menghadirkan narasumber lagi dan isu tidak hanya di lingkungan kampus, mungkin dari para ngabai bisa itu. Jadi kedepannya kita
kita akan membawakan banyak isu mengenai isu kampus dan juga bukan isu kampus doang gitu, isu sosial di sekitar kampus ataupun isu lainnya kita akan bawa juga gitu. Jadi dari kami Demos Kritis akan membawakan hal itu gitu. Mungkin sebelum podcast kali ini diakhiri, kita kedatangan bintang tamu dari rakyat Ibu ini biar memberikan closing statement mungkin dari podcast ini. Silakan. Ya, saya berterima kasih untuk teman-teman yang masih punya kesadaran semacam ini untuk bagaimana bisa memberikan informasi khususnya bagi teman-teman maba yang nggak sempat masuk ke kampus, yang nggak sempat menikmati sarana-prasarana kampus, yang kemudian nggak sempat mungkin tiktokan di jembatan yang pembangunannya nanggung belum, jembatannya belum selesai soalnya itu. Jadi kita memberikan informasi, kita memberikan sebuah bentuk dedikasi terhadap kawan-kawan mahasiswa di sini perlunya nalar kritis begitu, melihat kondisi di lingkungan sekitar kita sebagai seorang intelektual. Jadi apa saja yang mungkin sudah teman-teman tangkap melalui panca indera ini kita refleksikan di sini. Makanya tadi sudah dibicarakan soal beberapa pembangunan yang mangkrak, kemudian master plan pembangunan yang tidak strategis atau bahkan menghambur-hamburkan anggaran hanya untuk cuma semacam apa ya, pembangunan yang sia-sia lah. Ya, sia-sia aja. Nah, gitu. Ya, mungkin itu dari closing statement dari bintang tamu kita. Untuk bagi teman-teman yang ingin meningkatkan nalar kritisnya, gabung dengan channel kita ya. Gabung ya. Lewat website IG-nya mungkin ya, bisa. Demos Kritis, atau nanti bisa lihat subscribe dan lihat nontonnya di channel YouTube-nya Demos Kritis. Demos Kritis ya. Mungkin kawan-kawan juga bisa semisal nih kawan-kawan punya pandangan atau pertanyaan nih, Kak sepertinya ini penting bisa DM komen di IG-nya ya. IG-nya bisa juga ya permasalahan apa gitu. Ya kita nggak akan maksudnya bersifat membela apapun, kita netral. Pandangan kita ada pure dari sudut pandang masyarakat kita yang merasakan gitu. Kita yang merasakan sebagai mahasiswa. Kita yang merasakan sebagai mahasiswa. Ya mungkin podcast kali ini bisa diakhiri ya untuk kesempatan kali ini, podcast perdana. Semoga teman-teman menikmatinya dan semoga bisa memberikan informasi dan meningkatkan nalar bagi teman-teman mahasiswa pada umumnya. Mungkin saya Zainul Mustafa, saya Farhan Rehan, pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang telah tetap nontonin kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup.